Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan bersama-sama bersekutu memuji serta memuliakan Tuhan. Mari kita sambut doa pagi hari ini dengan memuji Tuhan saatku menyembahmu. Kamu bekerja saatku kau datang di atas dunia. Saatku menyembahmu, kamu bekerja saatku memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang keputusanmu, keputusanmu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Menyembahmu, kamu bekerja saatku memujimu, kau berkata di atas pujian, ku angkat hati, ku pandang keputusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hati, ku pandang keputusanmu, satu sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa bersama-sama. Saat kami memuji Engkau ya Tuhan, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus juga boleh hadir memimpin setiap kami yang sudah bergabung ya Tuhan, bersama persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh membuat kami, hati kami, pikiran kami boleh fokus dan boleh tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Theodores nanti yang akan menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan. Biarlah kiranya hikmat yang dari Tuhan
memperlengkapi Bapak Theodores Tuhan, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan pada pagi hari ini boleh memberkati kami semua, menguatkan kami semua, karena firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau akan memberkati Bapak Theodores nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami juga Tuhan nanti akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, yang boleh menjawab setiap doa dan pergumulan kami Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami percaya itu yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan persekutuan doa pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali seperti rusa yang haus. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagaikan naga menanti datangnya hujan, pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Hatiku kau baru membawaku tidak hati padamu, tinggal dalam indahnya kekasihmu. Begitu juga hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau akan firman Tuhan. Biarlah firman bagaikan naga menanti datangnya hujan, hatiku pun cintaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu dan bawaku
indahnya kekayaan. Pribadi yang mengenal tiada yang tersembunyi bagimu. Dan bawaku kita dalam indahnya tinggal dalam indahnya kekayaan. Untuk selanjutnya saya Pak Theodores. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, kami boleh ada saat ini. Sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan saat ini Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang Maha Tahu setiap kami, isi hati kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami merindukan supaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami pagi hari dan memberkati setiap kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami rindu dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman. Hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan, kiranya Engkau urapi mulut hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Sehingga firman Tuhan yang hamba sampaikan bagi kami semua pada pagi hari ini sungguh-sungguh dapat memberkati kehidupan. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami telah siap mendengar dan merenungkan akan firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada pagi hari ini saya mengajak kita semua bersama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-30. Matius 13 ayat 24 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya,
Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya memberikan tema menjadi berkat bagi kita semua adalah tetap hidup benar di dalam Tuhan. Berbicara tentang hidup benar di dalam Tuhan, artinya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan dan tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Maka kita selaku orang yang percaya, kita dituntut untuk harus hidup benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam teks firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan di sini, Yesus memberikan penjelasan kepada murid-muridnya tentang akhir zaman yang akan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di dalam penjelasan Yesus ini, mengapa Yesus harus memberikan pemahaman atau perumpamaan ini kepada murid-muridnya, supaya murid-murid mereka dapat memahami di dalam akan penjelasan mengenai akhir zaman. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita akan lebih lagi memahami arti dari akhir zaman ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, gandum itu melambangkan anak-anak Kristus. Lalu lalang melambangkan anak-anak iblis atau pengikut-pengikut iblis. Sementara penabur adalah Yesus sendiri. Dan ladang adalah menggambarkan kehidupan dunia ini. Kita tahu bahwa akhir zaman itu adalah waktu kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Dan waktu kedatangan itulah Yesus akan menjadi hakim yang adil atas setiap manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan setiap kita tidak pernah akan tahu kapan waktu atau kedatangan Kristus. Kapan akhir zaman itu terjadi? Tetapi Alkitab mengingatkan senantiasa kepada kita bahwa hendaklah engkau berdoa senantiasa dan berjaga-jaga. Karena waktu kedatangan Tuhan. Dan berbicara tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman, tentunya Bapak Ibu semuanya sudah begitu sangat memahami akan adanya nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita harus sungguh-sungguh hidup benar di dalam Tuhan. Supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang akan nantinya membawa kita kepada kehancuran. Maka di sini
sesuai dengan teks atau tema yang saya berikan adalah tetap hidup benar di dalam Tuhan. Ada dua sikap kita sebagai orang percaya yang harus menjadi sikap kita. Yang pertama adalah tidak terpengaruh walaupun di sekeliling ada banyak godaan. Kita perhatikan di ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan bagi kita semua. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi cabut lalang itu? Ini ada ayat ini percakapan antara Tuhan dan hamba. Tuhan ini melambangkan adalah Yesus Kristus dan hamba ini adalah kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, di dalam teks ini, ayat ini, murid-murid ini kita adalah orang percaya. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, sesuai dengan tema yang kita lihat adalah tetap hidup benar di dalam Tuhan. Itu sangatlah tidak mudah dan sangatlah tidak gampang untuk kita tidak terpengaruh dengan godaan-godaan sekeliling kita. Karena mengapa? Kita sungguh menyadari dan kita sungguh mengakui bahwa kita ini adalah orang-orang yang terbatas. Kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Maka untuk kita tetap kuat dan untuk kita tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan di sekeliling kita, maka kita harus hidup bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Sehingga dalam bentuk apapun cobaan-cobaan yang mempengaruhi iman kita, yang membuat kita jatuh di dalam dosa, karena Tuhan adalah dasar kekuatan kita sebagai orang percaya, maka kita tidak akan mudah terpengaruh oleh godaan-godaan dunia ini. Kita pasti akan tetap berfokus kepada firman Tuhan. Itulah kekuatan kita sebagai orang yang hidup benar. Memang terkadang ketika keadaan di sekeliling kita secara kasat mata kita memandang ada banyak hal, peristiwa-peristiwa, ada banyak hal, godaan-godaan yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Hati kita kecil dan perkataan kita sering muncul, saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa melewati kehidupan yang benar di dalam. Tetapi firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada kita dan terus menguatkan kepada kita bahwa iman kita lah kepada Yesus Kristus, itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan bagi kita atas setiap kelemahan dan kekurangan. Nah, ayat 28 ini percakapan antara Tuhan dengan hambanya. Murid-murid, orang-orang yang percaya di sini adalah kita sebagai orang percaya. Di sini dikatakan bahwa maukah Tuhan kami mencabut lalang itu? Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Tuhan itu berkata, tetapi ia berkata, ayat 29, tetapi ia berkata, jangan. Ayat 29. Artinya bahwa kita ketika keadaan yang ada di sekeliling kita yang tidak mungkin kita bisa menerima bagaimana gaya hidup orang-orang dunia itu dengan kehidupan kita yang berfokus kepada firman Tuhan.
Pasti kita akan marah, pasti kita akan bisa menimbulkan emosi ketika kita melihat ada orang lain yang hidupnya tidak benar di hadapan. Kita pasti bisa mengambil sebuah keputusan, mungkin melalui kata-kata kita, mungkin melalui sikap kita. Kita melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, cara kita sendiri untuk apa? Menyadarkan orang itu untuk hidup benar di dalam Tuhan. Tetapi di sini Yesus sendiri menyampaikan bahwa jangan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita yang membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Karena dengan fokus kepada Tuhan, itu berarti kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menyatakan kuasanya atas semua peristiwa yang terlihat di depan mata kita. Kita tidak perlu mengandalkan kekuatan kita untuk membuat orang lain harus hidup kepada jalan yang benar. Kita perlu untuk menyatakan sikap, untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kasihilah sesamamu manusia. Firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita bahwa jangan membalas kejahatan. Itu adalah salah satu sikap hidup kita yang benar di dalam. Tentunya sangat tidak mudah bagi kita untuk menjaga sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Tidak semudah kata-kata yang kita ucapkan. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Dan ini adalah menjadi pergumulan bagi setiap kita. Kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah sikap hidup yang pertama. Orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mudah terpengaruh oleh godaan-godaan. Tentunya berbagai cara iblis merancangkan kejahatan di dalam kehidupan kita untuk menjatuhkan iman kita, untuk menjatuhkan kita di dalam dosa. Maka hendaklah engkau berjaga-jaga dan teruslah berdoa. Itulah janji Tuhan bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap percaya. Dalam keadaan apapun, jangan sampai kita tergoda. Karena kalau sampai kita jatuh, kalau sampai kita tergoda, maka kita akan semakin mengalami kesuraman di dalam. Kemudian sikap yang kedua pada ayatnya ke-7 ke-30, sikap yang kedua, penghakiman yang kekal adalah Yesus Kristus. Tidak menghakimi. Ayat yang ke-30 saya akan bacakan. Ayat 30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam tumbuk. Kalau ayat yang ke-28 dilanjutkan ayat yang ke-29, kita melihat bagaimana Tuhan pemilik ladang ini adalah Yesus sendiri.
memberikan nasihat kepada hamba-hambanya adalah orang percaya, pengikut-pengikut Kristus. Supaya kita tetap menjadi orang yang bersabar untuk menunggu waktunya Tuhan atas setiap apa yang sudah diperbuatkan orang-orang di dunia ini. Waktu pengadilan Allah itu akan berlaku atas setiap umat manusia yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka kita sebagai orang percaya, kita hidup jangan saling menghakimi antara satu dengan lain. Kita jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar, orang yang sudah melakukan firman, orang yang sangat cukup memahami firman Tuhan. Lalu kita menganggap setiap orang lain itu belum diselamatkan. Setiap orang lain itu adalah orang berdosa. Kita adalah orang yang benar. Kita juga harus menyadari kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Bisa saja kita bisa jatuh ke dalam dosa. Maka penghakiman itu waktunya Tuhan. Bukan kita yang harus mengadili. Maka Yesus di sini katakan biarkanlah. Memang untuk perjalanan hidup ini ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita, banyak hal yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga kadang bisa melukai hati kita. Bahkan juga bisa merusak pikiran kita dengan perkataan-perkataan yang tidak menguntungkan. Maka di situ kan bisa menimbulkan emosi kita sehingga kita bisa membalas. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan. Hak pembalasan itu adalah haknya. Hak pengadilan itu adalah haknya, bukan hak kita. Maka kita harus belajar untuk bersabar dan terus melihat bagaimana kedatangan Tuhan, waktu Tuhan mengadili setiap orang yang percaya. Bahkan juga kepada setiap orang yang hidupnya tidak percaya. Maka saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus, tanda-tanda akhir zaman ini, kalau kita lihat di sosial media, ada banyak kasus kejahatan di dunia ini yang bisa saja membuat kita merasa ketakutan. Dan ini tentunya menjadi pergumulan bagi setiap kita hamba Tuhan. Orang-orang yang percaya untuk tetap menjadi orang yang terang di tengah-tengah. Dan tentunya kita perlu diberikan kekuatan oleh Tuhan. Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia. Dengan berbagai kejahatan yang merusak kehidupan umat manusia. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam poin yang kedua ini, kalaupun ada di dalam kehidupan kita yang mungkin selama ini kita memandang orang lain itu rendah atau orang lain itu tidak benar, kita yang lebih benar, kita yang lebih suci, kita yang lebih berkenan di hadapan Tuhan, dan kita juga sering mengeluarkan kata-kata kamu salah dan sebagainya. Biarkanlah, karena waktu penghakiman datangnya dari Tuhan. Kita jangan sampai seperti orang yang benar, orang yang dikatakan sebagai orang yang suci, lalu kita menghakimi orang lain. Semua kita umat manusia di dunia ini sama di mata Tuhan. Tinggal bagaimana hati
hati kita untuk terus berfokus kepada firman Tuhan dan tetap hidup seturut. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini selalu mengajarkan kita dalam keadaan apapun, situasi yang ada di sekeliling kita, jangan kita mudah tergoda. Dalam keadaan apapun, sekalipun kita tersakiti, jangan kita menghakimi orang lain. Karena hak penghakiman datang. Maka mari tetaplah hidup benar di dalam Tuhan. Maka kehidupan kita senantiasa akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita semua yang mendengarkannya oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar terus bertumbuh di dalam hidup kami. Di dalam keadaan dunia yang saat ini seringkali membuat hati kami sedih, bisa membuat hati kami untuk tergoda dengan hal-hal dunia ini. Membuat iman kami semakin jauh daripada Tuhan. Dan biarlah kami tetap terus berfokus kepada Tuhan. Dan terus memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan. Sehingga kami didapati tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kami dilayakan. Berpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Tidores untuk firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini yang sudah memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Sebelum kita memuji Tuhan, nanti kita akan berdoa syafaat bersama. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan. Datanglah Immanuel. Mari kita sama-sama. Hari ini hambamu juga berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menyertai kami semua. Berkati dengan berkat-berkat terbaik dan senantiasa dalam perlindungan, khususnya untuk COVID-19
yang sudah mulai merebak di Indonesia. Kiranya Tuhan melindungi kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan memulihkan kami jika kami terkena COVID. Kami rindukan, kami tidak takut dengan COVID, tapi kami terus waspada dengan hikmat yang daripada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa tidak